Aman. Oke, kalau udah aman, sebelum dimulai aku mau absen dulu ya. Kalau boleh aku absen dari BL dulu, dari Badan Administrasi ada di sini. Dari Badan Keuangan ada. Hadir. Boleh reaction aja atau bilang hadir. Hadir. Oke, ada dari Badan Urusan Rumah Tangga BURT. Oke, ada Temita. Dari Badan Legislasi. Mau. Oke, siap. Kepala dari Badan Aspirasi. Badan Aspirasi ada. Oke, sepertinya belum ada dari Badan Aspirasi. Dari Komisi 1. Ada. Oke, Tejaskia. Komisi 2. Hadir. Hadir, siap Kang Gusti. Dari Komisi 3. Komisi 3 belum ada. Mamba. Oke, udah ada Mamba. Sekarang lanjut ke BE, struktur BE dari Departemen Bendahara. Oke, Taniha dari Departemen Internal. Dari Departemen PSDO. Oke, siap Fahrul. Dari Departemen Mikat. Mikat hadir. Dari Pendidikan. Pendidikan, oke. Dari Kominfo. Kominfo siap Kang Aldi. Dari Departemen P2M. Oke, Teh Igna udah ada dari Departemen KWU dan Sponsorship. Oke, udah hadir. Berarti yang belum ada dari Komisi 3 sama dari Badan Aspirasi ya tadi. Mungkin bisa dimulai aja ya, teman-teman, Akang Teteh semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan iradatnya serta karunia-Nya kita dapat menjalankan agenda pada siang hari ini, yaitu sosialisasi SOP administrasi. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, tabi'in tabi'at hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akang teteh semuanya teman-teman siang ini masih pada puasa? Jangan tegang-tegang ya, soalnya ini nggak bisa sambil minum, paling sambil tiduran juga yang penting masih bisa diperhatikan. Sebelumnya yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Hima PSTI Kang Fahri Bintang Maulana, yang terhormat Ketua Badan Legislatif Hima PSTI Teh Putri Aprianti, yang terhormat seluruh kepala departemen, juga yang saya hormati seluruh rekan-rekan sekretaris departemen yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkenan hadir. Baik, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana penanggung jawab penyelenggara sosialisasi SOP Administrasi Kabinet Mandalaras 2026 yang akan disampaikan oleh Teh Zahra Aulia. Silakan Teh Zahra. Udah ini suaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Hima PSTI, Kang Fahri, yang terhormat Ketua Badan Legislatif Teh Putri, dan yang saya hormati Kepala Departemen Sekretaris Teh Jenia, dan yang saya hormati Kepala Badan Administrasi Teh Kiki, dan yang saya hormati Kepala dan Staf Departemen yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada kegiatan sosialisasi SOP walaupun dalam keadaan online. Teman-teman semua, sosialisasi SOP ini dilaksanakan dengan tujuan agar kepala dan staf sekretaris itu memahami terkait dengan alur dan juga tata cara administrasi. Oleh karena itu, sehingga terkait dengan administrasi dan juga alur birokrasi dalam kegiatan program kerja dan kegiatan organisasi itu berjalan dengan baik. Teman-teman, di akhir sesi juga nanti ada sesi sharing session. Nanti itu bisa digunakan untuk bertanya jikalau memang saat pemaparan ada yang dibingungkan ataupun ada yang ingin ditanyakan kejelasannya. Akhir kata, semoga kegiatan sosialisasi SOP ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Teh Zahra Aulia yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Steering Komite penanggung jawab kegiatan sosialisasi SOP administrasi yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Sekretaris yaitu Teh Jenia Anarum. Kepadanya kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Ketua Badan Legislatif Hima PSTI Kabinet Mandalaras Teh Putri Afrianti dan Ketua Badan Eksekutif Hima PSTI Kabinet Mandalaras Kang Fahri Bintang Maulana beserta jajarannya, juga yang saya hormati Kepala Departemen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sosialisasi SOP administrasi ini, dan seluruh Sekretaris Departemen Hima PSTI Kabinet Mandalaras yang juga menyempatkan untuk mengikuti sosialisasi SOP administrasi ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman semua untuk mengikuti sosialisasi SOP administrasi ini. Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada Departemen Sekretaris dan Badan Administrasi yang telah bekerja sama menyusun sosialisasi SOP administrasi ini sedemikian rupa sehingga bisa dilaksanakan pada hari ini. Saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen untuk memperhatikan dengan seksama dan menanyakan apabila ada ketidakpemahaman tentang SOP administrasi ini. Semoga dengan adanya sosialisasi SOP administrasi ini teman-teman jadi paham dan punya sedikit banyak wawasan tentang administrasi di himpunan dan alur birokrasinya. Mungkin dengan adanya sosialisasi SOP ini teman-teman bisa lebih paham dan lebih mengerti gimana administrasian di himpunan supaya nggak terlalu banyak kebingungan-kebingungan yang nantinya terjadi ketika di program kerja yang sedang dilaksanakan. Mungkin cukup segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sosialisasi SOP ini masih karena dilakukan untuk pertama kalinya di himpunan ini,
Kami mohon harap maklum apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Teh Jenia Hanarum yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak pada sambutan selanjutnya yang akan disampaikan dari Ketua Badan Eksekutif yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Badan Eksekutif Hima PSTI Kabinet Mandalaras yang akan disampaikan oleh Teh Afifah. Kepada Teh Afifah, kami persilakan. Oke, suaranya udah masuk ya, audible teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ketua Badan Legislatif Teh Putri Apriyanti dan juga Ketua Badan Eksekutif Kang Fahri Bintang Maulana yang saat ini sedang berhalangan untuk hadir karena ada agenda. Terus yang saya hormati juga kepada Kepala Departemen Sekretaris beserta staf-stafnya yang sudah mempersiapkan sosialisasi SOP administrasi dengan baik, dan kepada teman-teman Kepala Departemen, Kepala Badan atau Komisi, dan juga para staf-stafnya yang sudah menghadiri sosialisasi SOP administrasi pada siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih dan semoga sosialisasi ini bisa menjadi pelajaran buat kita dari awal supaya lebih paham lagi alur-alur birokrasi yang ada di dalam Hima PSTI khususnya. Karena sosialisasi ini sangat penting gitu ya, supaya kita nggak salah lagi ketika mengajukan persyaratan atau bahkan peminjaman. Jadi supaya diperhatikan lagi bagaimana alur-alurnya. Adapun ketika misalkan nanti ada yang teman-teman membingungkan, boleh langsung ditanyakan supaya tidak ada lagi kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Teh Afifah yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak pada sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Legislatif Hima PSTI yang akan disampaikan oleh Teh Putri Apriyanti. Kepada Teh Putri, disilakan. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Pertama-tama yang saya hormati Kang Fahri Bintang Maulana selaku Ketua Badan Eksekutif Hima PSTI yang mungkin saat ini berhalangan hadir dan beserta jajarannya juga. Lalu rekan-rekan Kepala Badan, Komisi, dan juga Departemen yang sudah hadir bersama pada kegiatan sosialisasi SOP administrasi ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Departemen Sekretaris dan juga Badan Administrasi yang telah menyiapkan rangkaian sosialisasi ini beserta isi dari SOP administrasi yang akan sama-sama menjadi landasan kita untuk memenuhi kegiatan ataupun alur-alur birokrasi administrasi yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini mungkin akan menjawab kebingungan dari teman-teman terkait bagaimana SOP administrasi di Hima ini berjalan dan nantinya alur-alur birokrasi mengenai persuratan, entah itu mulai dari peminjaman hingga perizinan kegiatan pun akan dijelaskan di sini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menyimak dengan baik karena ini akan berkaitan pada setiap program kerja ataupun agenda kerja yang akan teman-teman laksanakan selama satu periodisasi ke depan. Dan untuk itu saya harap teman-teman di sini bisa bersama-sama untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai alur SOP yang sebenarnya akan kita jalankan bersama-sama. Dan ketika ada kebingungan, jangan ragu untuk menanyakan agar nanti tuh kesalahan bisa diminimalisir dan kebingungan dari teman-teman terkait administrasi bisa terjawab dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Silakan untuk disimak dengan baik rangkaian sosialisasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Putri atas sambutannya dan semoga semua sambutan-sambutan yang tadi telah disampaikan dapat kita
amalkan, dapat kita laksanakan, serta semua harapannya dapat terwujud dalam satu periode ke depan Kabinet Mandalaras Hima PSTI 2026. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan langsung masuk pada pemaparan sesi sosialisasi SOP atau Standar Operasional Prosedur Administrasi Hima PSTI 2026 Kabinet Mandalaras. Bagi teman-teman yang nantinya memiliki pertanyaan, boleh disimpan dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Mungkin itu, silakan pada teman-teman yang akan memaparkan, saya persilakan. Halo teman-teman semuanya. Suara saya terdengar belum? Kali. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Maulana Akbar. Saya perwakilan dari Badan Administrasi di Badan Legislatif Hima PSTI 2026. Sebelumnya, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi SOP mengenai kesekretariatan atau administrasi. Mungkin sebelum itu perkenalan diri dulu ya. Untuk staf yang bertugas pada hari ini ada dari Departemen Sekretaris, ada Sofia, Delina, Ada Dajania, ada Jahla Aulia, ada Julfikri. Untuk badan administrasinya ada Fatima, Kak Najwa, Bang Fatin, sama saya sendiri Sultan Maulana Akbar. Ya, selanjutnya adalah latar belakang mengenai sosialisasi. Terkait latar belakangnya adalah hal ini SOP dan organisasi Hima PSTI merupakan bentuk implementasi dari program-program yang telah disepakati dalam raker pertama Hima PSTI di UPI Purwakarta yang telah dilaksanakan pada awal masa kepengurusan. Lalu program kerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Hima maupun secara mandiri ataupun melalui kerjasama dengan pihak lain perlu didasarkan dan dilaksanakan pada prosedur yang sistematis, terstruktur, dan juga terorganisir dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah kita rujuk kepada SOP itu seperti apa. SOP adalah standar operasional prosedur, yakni memuat deskripsi umum terkait mengenai sistem koordinasi dan juga sistem alur birokrasi dalam kepengurusan. Lalu juga ada sistem kerja kepanitiaan kegiatan serta administrasi organisasi Hima untuk di kampus UPI Purwakarta yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan setiap kegiatannya. Suaranya masuk ini? Masuk. Oke, selanjutnya ada daftar isi yang bakal kita sama-sama bagus banget sih atau kita sama-sama simak. Yang pertama ada terkait sistematika dari proposal, yang kedua dari persuratan, yang ketiga dari LPJ ataupun laporan pertanggungjawaban, yang keempat ada sertifikat, dan yang kelima ada administrasi serta peminjaman. Baik, untuk proposal akan dikembalikan ke Delina. Selamat siang Akang Teteh semuanya. Jadi sekarang kita akan mulai ke pembahasan pertama yakni proposal. Nah,
Di sini ada apa itu proposal. Jadi, akan tetapi proposal merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi rancangan kegiatan atau program kerja yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan terperinci. Proposal juga dibuat untuk mengajukan suatu kegiatan kepada pihak tertentu dengan tujuan memperoleh persetujuan, dukungan, maupun bantuan dalam pelaksanaannya. Proposal disusun dalam bentuk yang formal serta mengikuti ketentuan dan standar penulisan yang berlaku agar dapat dipahami dengan jelas oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada sistematika penyusunan proposal, di mana yang pertama itu dimulai dari cover, di mana pada bagian cover ini akan dicantumkan nama kegiatan dan tema kegiatan. Lalu juga ada logo Hima PSTI yang ditempatkan di sebelah kiri dan logo kabinet di sebelah kanan. Namun apabila kegiatan memiliki logo khusus, maka logo tersebut dapat ditambahkan di sebelah kanan logo kabinet. Jadi logo kabinetnya ada di tengah-tengah. Nah, pada bagian bawah cover dicantumkan nama himpunan dan program studi, nama fakultas, karena kita di kampus daerah maka dicantumkan nama kampus daerahnya, nama universitas, serta tahun pelaksanaan kegiatannya. Lalu yang kedua itu ada header, di mana pada header ini akan ada kop surat yang mencantumkan logo Hima PSTI dan juga logo kabinet. Namun begitu juga dengan header, sama seperti cover, bahwa ketika ada logo tersendiri dari suatu kegiatan tersebut, maka kop suratnya juga akan menggunakan logo kegiatan tersebut. Jadi kayak logonya tuh ada dua, logo Hima dan juga logo kegiatan tersebut. Nah, lanjut ke latar belakang, di mana latar belakang ini berisi penjelasan mengenai alasan dan dasar pemikiran yang diselenggarakannya kegiatan tersebut gitu. Dan ini tuh bisa dibicarakan atau didiskusikan bersama ketua pelaksananya. Lalu yang selanjutnya ada landasan kegiatan. Nah, di landasan kegiatan ini terdapat 11 poin landasan wajib serta 2 poin tambahan yang dapat disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakannya. 2 poin tambahan itu untuk kegiatan rotasi dan juga sospro. Nah, selanjutnya ada identitas kegiatan, di mana identitas kegiatan itu memiliki 10 poin, di mana 10 poin itu ada tercantum nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, target dan sasaran kegiatan, peserta kegiatan, dan juga narasumber kegiatan. Namun ketika itu tuh kalau misalnya dicantumkan kalau ada narasumbernya, tapi jika tidak ada maka tidak usah. Lalu ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini wajib mencantumkan waktu selesai kegiatannya. Jadi harus jelas gitu ya. Lalu ada deskripsi kegiatan, bentuk atau jenis kegiatan, juga yang terakhir ada penyelenggaranya. Selanjutnya ada lampiran, di mana lampiran ini mencantumkan 3 poin, ada susunan kepanitiaan, susunan acara, rancangan anggaran biaya. Lalu yang terakhir ada penutup dan lembar pengesahan, di mana pada lembar pengesahan ini dicantumkan tanda tangan basah dari ketua pelaksana, sekretaris kegiatan, penanggung jawab kegiatan, pihak kemahasiswaan, ketua program studi, serta wakil direktur bidang kemahasiswaan. Selanjutnya ada pembahasan-pembahasan lain yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya juga. Ketika akan teteh memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan nanti ketika sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, akan teteh. Di sini juga ada template proposal, bisa di-scan dan bisa diakses juga dan bisa dilihat-lihat nanti untuk menjadi acuan gitu. Baik teman-teman, Oke teman-teman, next ke subbab berikutnya yaitu mengenai persyaratan. Di alur ketentuan pembuatan surat itu tentunya ada beberapa poin penting mesti tercantum di dalamnya. Yang pertama dari atas, ya kita mulai dari atas, dari kop surat, titi mangsa, ada aturan nomor surat, terus lampiran-lampiran jika ada, perihal, penerima dan alamat yang dituju, lalu isi pembukaan, penutup, isi dan tanda tangan.
Pertama kita lihat di kop surat ya teman-teman. Di kop surat ini di sebelah kanan itu ada logo himpunan mahasiswa PSTI. Terus di sebelah kanannya ini di sini ada logo kabinet. Logo kabinet ini sifatnya bisa diganti jika suatu kepanitiaan itu ada logo kegiatannya tersendiri. Nah, itu boleh diganti. Terus di sini ada ya yang bercetak kuning. Yang bercetak kuning ini nantinya tinggal disesuaikan oleh teman-teman, entah itu mengenai kepanitiaan atau kegiatan pelaksanaannya sedang dilakukan. Dan di sini juga ada nomor telepon penanggung jawab. Itu untuk nomor telepon yang nomor telepon aktif ya, yang bisa dihubungi. Jangan nomor telepon yang tidak dapat dihubungi teman-teman. Selanjutnya itu ada titi mangsa. Mengenai titi mangsa, kita lihat dari atas, dari titi mangsanya itu di ini. Jadi teman-teman, di titi mangsa itu ada dua ya teman-teman. Ada titi mangsa yang dicantumkan di atas, sebelah kanan atas. Ada juga yang dicantuminya itu di sebelah kanan bawah setelah isi surat. Kalau yang di atas itu, ini untuk ditujukan ke lembaga teman-teman, dan isinya itu cukup tanggal, bulan, dan tahun tanpa mencantumkan tempat pembuatan surat. Ya, berbeda dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu dicantumkan tempat pembuatan suratnya. Dan kalau yang di atas itu biasanya ditujukan untuk ke lembaga, dan tanda tangannya juga harus tanda tangan basah. Berbeda dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu biasanya tanda tangan boleh digital. Nah, selanjutnya aturan nomor surat. Ini ada format merah. Format merah ini yang nantinya harus disesuaikan oleh teman-teman. Di sini ada satu yang enggak bercetak merah, yaitu yang Hima PSTI UN 40 C4. Ini nomor mutlak ya teman-teman. Dengan keterangan pertama yang NU itu nomor urut surat. Nah, nomor urut surat ini tuh disesuaikan dengan kepanitiaan yang teman-teman nantinya laksanakan dari mulai 01, 02. Hurufnya 2 digit, sistem penomorannya itu 2 digit ya teman-teman. 01, 02, nggak usah 001, 002. Nah, jadi cukup 2 digit aja. Lalu ada kode tujuan surat. Nanti itu ada ABC. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Terus yang ketiga ada kode jenis surat. Di sini nanti akan di spill ini surat apa gitu ya. Entah itu nantinya surat undangan, surat pemberitahuan, atau surat permohonan. Kalau surat undangan itu nanti ya kodenya SUD, pemberitahuan itu SPB, kalau surat permohonan itu SPM. Terus selanjutnya itu panitia kegiatan. Nah, ini nanti teman-teman dicantumkan aja kepanitiaan apa, misalkan berlian ya, teman-teman tinggal ditulis aja yang triple X ini diganti dengan redaksi berlian. Terus selanjutnya redaksi bulan ini ditulis menggunakan angka Romawi. Misalkan bulan Januari ditulis dengan angka 1, satunya 1 Romawi. Bulan Desember berarti angka 12, 12-nya 12 Romawi. Yang terakhir itu ada di sini tahun itu dia menggunakan angka Arab ya teman-teman. Angka Arab itu yang angka biasa, angka 1, 2, 3, 4, 5. Bukan yang angka ini ya, angka huruf Arab. Selanjutnya di sini ada kode tujuan surat. Nah, di sini itu ada kode A, B, dan C. Untuk kode A itu untuk tujuan internal Hima PSTI Kampus UPI Purwakarta. Hima PSTI UPI Kampus Purwakarta. Jadi buat sesama pengurus ya. Surat yang ditujukan kepada sesama pengurus atau departemen atau apa. Yang kedua itu dengan kode B untuk tujuan eksternal Hima tetapi masih di dalam ruang lingkup UPI Kampus Purwakarta. Nah, itu nanti teman-teman akan membuat surat yang ditujukan untuk Hima lain atau untuk UKM lain, boleh menggunakan kode tujuan surat dengan kode B. Dan yang terakhir itu kode tujuan surat dengan kode C, yaitu untuk tujuan eksternal Hima PSTI di luar kampus Purwakarta. Misalkan teman-teman mau membuat surat yang ditujukan untuk instansi lain selain UPI, semisal di surat undangan untuk kampus-kampus lain atau ke sekolah-sekolah mungkin ya, yaitu kita bisa pakai kode C
di kode tujuan surat. Selanjutnya teman-teman di sini ada jenis-jenis surat. Di antaranya yang familiar, yang nanti teman-teman gak bakal aneh kedengarnya itu yaitu surat permohonan atau SPM. Terus ada surat rekomendasi, nah satu-satu lah ya. Surat permohonan, nah surat permohonan ini tuh kayak teman-teman misalkan mau meminta izin atau permohonan-permohonan lainnya ya teman-teman yang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ketika membuat surat. Selanjutnya ada surat rekomendasi dan surat delegasi. Nah ini tuh berbeda ya teman-teman antara surat rekomendasi dan surat delegasi, walaupun isinya sama-sama mengutus seseorang, tetapi perbedaannya kalau surat rekomendasi itu ibarat katanya surat rekomendasi itu gini teman-teman. Kalau rekomendasi itu misalkan saya mau mendaftar beasiswa atau mau mengikuti suatu perlombaan. Nah, di situ membutuhkan surat rekomendasi dari instansi, maka saya akan mengajukan surat ke sekretaris untuk dibuatkan surat rekomendasi. Berbeda dengan surat delegasi. Kalau surat delegasi itu surat yang dikeluarkan untuk mengutus seseorang dari himanya itu sendiri. Misalkan hima, nah seperti contoh itu kemarin di teman-teman waktu kita ngelaksanain pelantikan, kita kan diminta data nama dan NIM itu untuk dicantumkan permohonan izin sebagai delegasi dari Hima PSTI yang akan mengikuti pelantikan. Nah, pelantikan itu teman-teman. Selanjutnya ada surat undangan. Surat undangan mungkin teman-teman juga cukup paham ya. Surat pemberitahuan pun sama, dan surat pengambilan dana. Nah, surat pengambilan dana ini surat yang nantinya akan teman-teman buat ketika teman-teman akan melakukan berat teman-teman, minta maaf. Batalkan ya bosnya. Gak bisa minum, masalahnya gak bisa minum. Oke teman-teman, bentar dari besar rupa-rupa ya, ini di luar. Untuk lanjut ya teman-teman, surat pengambilan dana. Surat pengambilan dana ini surat yang nanti teman-teman akan ajukan ketika teman-teman akan melakukan pencairan dana, entah itu nantinya ke BEM atau ya mungkin salah satu contohnya ke BEM, ke Badan Keuangan. Nah, ke Badan Keuangan teman-teman harus ada surat pengambilan dana. Next teman-teman, nah di sini ada template surat, nanti teman-teman boleh akses, tinggal diklik aja nantinya ya. Selanjutnya ini ada sekilas mengenai surat permohonan. Surat permohonan adalah surat resmi yang digunakan untuk meminta izin atau persetujuan dari pihak terkait untuk melaksanakan suatu kegiatan atau suatu acara. Next, selanjutnya itu surat pemberitahuan, yaitu surat resmi yang digunakan untuk memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai suatu kegiatan atau acara yang akan kita laksanakan. Next lagi teman-teman, surat undangan, yaitu surat resmi yang digunakan untuk mengundang seseorang atau sekelompok orang untuk hadir dalam suatu acara atau kegiatan yang kita selenggarakan. Selanjutnya di sini ada sedikit mengenai SPIK. Dalam diwajibkan untuk membuat SPIK atau surat permohonan izin kegiatan dalam setiap program dan agenda kerja yang akan dilaksanakan. Jadi ketika nantinya teman-teman akan menyelenggarakan atau akan melaksanakan agenda kegiatan, teman-teman wajib hukumnya membuat SPIK, surat permohonan izin kegiatan. Nah, nantinya teman-teman akan mengisi Google formulir dan melampirkan surat permohonan izin kegiatan. Jika proker atau oker tersebut menggunakan proposal, isi keseluruhan proposal dan lembar pengesahan proposal yang sudah ditandatangani basah sampai ditandatangani Kaprodi dan kemahasiswaan. Lalu selanjutnya akan dikonfirmasi kembali ke Pak Supri, dan jika di spreadsheet sudah di-ACC kegiatannya oleh Pak Supri, maka temui Pak Emon di ruang akademik untuk mendapatkan surat izin kegiatan. Gitu teman-teman. Jadi nanti ketika sudah ada
surat permohonannya udah dikasih ke sana, terus direspon, nanti teman-teman akan mendapatkan SIK atau surat izin kegiatan, surat sakti teman-teman. Surat izin kegiatan ini atau surat sakti digunakan sebagai pegangan, lalu difotokopi dan diserahkan kepada SPB Pamdal dan SPB Presiden BEM Rema UPI Kampus Purwakarta. Nantinya akan dilampirkan ya teman-teman. Oke, next selanjutnya pembahasan mengenai Memorandum of Understanding atau MOU. Minta maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nextnya kita mau bahas tentang Memorandum of Understanding atau MOU. Nah, MOU ini adalah istilah lain dari surat perjanjian kerjasama. Nah, surat ini tuh adalah bentuk kesepakatan pihak panitia penyelenggara dengan pihak media partner atau sponsorship. Nah, di sini isi-isinya ada judulnya, terus judul Memorandum of Understanding antara panitia mana dengan pihak mana gitu. Terus penandatanganan pihak pertama dan pihak kedua. Nah, pihak pertama dan pihak kedua ini diisi dengan pihak pertama dari panitia penyelenggaranya, pihak kedua dari pihak media partner atau sponsornya. Kemudian disesuaikan dengan dalam acara apa, sebagai dan perjanjiannya itu dalam bentuk apa saja, diisi pada kewajiban pihak pertama dan pihak kedua. Nah, MOU ini dibuat atas kesepakatan bersama antara panitia penyelenggara dengan pihak mitra sponsorship gitu. Oke, teman-teman, MOU ini bisa diakses melalui ini ya, link yang ada di tulisan template MOU itu. Nextnya kita bahas tentang Term of Reference atau TOR. Nah, TOR ini itu sebenarnya adalah dokumen yang membantu kita, membantu panitia penyelenggara untuk merumuskan tujuan strategisnya. Nah, isinya tuh ada latar belakang yang berisi tentang latar belakang dan alasan diperlukannya kegiatan tersebut. Nah, latar belakangnya ini berbeda sama latar belakang proposal ya. Jadi kayak TOR itu adalah bentuk kecil proposal, tapi dalam satu kegiatannya itu beda dengan kegiatan di proposal. Kayak misalkan di rotasi itu nanti ada pembekalan tentang pembekalan mentor, pembekalan divisi-divisi yang diperlukan, itu memakai TOR. Terus bisa juga TOR itu dipakai untuk perjanjian pematerian gitu. Jadi TOR dikirimkan ke pemateri untuk materi-materi apa yang akan disampaikan di pematerian tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada nama kegiatan. Nama kegiatannya itu beda juga dengan nama penyelenggaraannya. Jadi lebih dispesifikkan dalam kegiatan tersebut gitu. Terus ada tujuan kegiatan, ada waktu dan tempat. Nah, itu kayaknya di sini belum direvisi ya teman-teman. Jadi untuk tanggal, waktu, dan tempat itu harus spesifik. Mulai dari waktu tanggalnya itu di hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa. Selanjutnya ada waktunya itu secara spesifik, mulai tanggal waktu mulainya sampai waktu selesai kegiatan tersebut tuh di tanggal berapa itu ditulis. Jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai dia strip selesai gitu, tapi dispesifikkan misalkan sampai pukul 18 kayak gitu. Terus tempatnya juga dispesifikkan mulai dari nama tempatnya, terus nama, misalkan kalau di universitas ya nama universitasnya, kalau di luar ya nama daerahnya gitu. Terus ada sasaran kegiatannya. Sasaran kegiatannya itu kegiatannya ini untuk siapa gitu. Jadi bukan
bukan pesertanya tapi tujuannya tuh untuk siapa gitu. Terus ada mekanisme dan rancangan acara. Nah ini tuh kayak mirip-mirip sama susunan acara tapi bukan dalam bentuk tabel tapi dalam bentuk poin-poin penting kayak waktu sekian untuk kegiatan apa seperti itu. Terus ada susunan acara. Nah susunan acara ini baru akan seperti apa acaranya itu gitu. Bedanya mekanisme dan rancangan acara dengan susunan acara itu, kalau mekanisme dan rancangan acara itu lebih ke bentuk acaranya itu seperti apa dan akan ada siapa dalam acara tersebut. Sedangkan kalau susunan acara itu waktu tersebut untuk apa. Mekanisme dan rancangan acara itu ada waktu, ada acara dan akan diisi oleh siapa gitu, dan penanggung jawabnya juga siapa, dan yang terakhir ada materi yang akan disampaikan apa dan penutup sebagai penutup penutup term of reference ini. Nah template-nya ada di ini ya, di oranye ini, di linknya itu bisa diakses. Oke, next akan ada pembahasan tentang notulensi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada notulensi. Notulensi ini itu bertujuan untuk mencatat isi rapat dan merangkum isi rapat tersebut gitu. Nah, jadi notulensi ini tuh bisa jadi jadi saya saranin kalau rapat itu di notulensi gitu, ada yang notulensi gitu, biar bisa diarsip dan juga bisa disebar gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak hadir pada rapat tersebut gitu. Nah, di dalam notulensi itu ada terdiri dari pemimpin rapat atau disebut dengan moderator. Terus ada juga si notulensinya itu yang mencatat isi rapat tersebut. Nah ini dari kedua ini tuh harus menggunakan nama lengkap ya, biar jelas. Terus ada tempatnya itu disesuaikan gitu sama rapatnya tersebut gitu. Misal kalau misalkannya kayak di kampus ya bisa disesuaikan gitu. Kalau misalnya di Google Meet juga bisa gitu. Terus juga ada tanggal, itu juga disesuaikan dengan jelas tanggalnya. Terus ada waktu juga disesuaikan sama jumlah peserta, itu di dalam rapat tersebut ada berapa pesertanya gitu. Terus ada agenda rapat yang dimana agenda rapat ini tuh disesuaikan gitu sama agenda rapatnya tersendiri gitu, kayak misalkannya rapat evaluasi gitu. Terus ada isi pembahasan rapatnya tersebut gitu. Di sini tuh ada dua kemungkinan bisa kalian lakukan gitu dari isi notulensi ini, yaitu ada mencatat mencatat yang penting-penting aja, atau enggak mencatat yang semua yang dikeluarkan gitu dalam rapat tersebut gitu, karena biar jelas gitu, sesuai kemampuan juga sih. Terus ada tanda tangan, nama lengkap, sama NIM dari pemimpin rapat tersebut, dan juga sama si notulennya itu. Terus selanjutnya ada di dokumentasi juga. Jadi di dokumentasi ini berupa gambar. Jadi kalau misalnya di Google Meet juga bisa gitu, di screenshot aja. Oke, selanjutnya ada di presensi. Presensi ini tuh bertujuan untuk mengabsen gitu setiap rapat bisa gitu. Jadi biar terstruktur gitu, siapa aja sih yang hadir gitu pada rapat tersebut gitu. Di sini tuh ada nomor, namanya, terus ada jabatannya juga, ada waktu kehadirannya juga. Itu waktu kehadirannya itu berfungsi kalau misalnya rapat-rapat yang kayak ada
ketentuan aja tuh, kayak contohnya kayak rapat rotasi kan ada ini tuh ya waktu kehadirannya gitu ya. Terus di sini ada tanda tangannya juga biar nggak apa ya namanya, nggak bisa dikolektifin gitu. Jadi kan punya tanda tangan masing-masing. Di sini juga ada template presensinya, bisa dilihat nanti. Oke, selanjutnya bisa laporan pertamanya yang akan dijawabkan dengan yang dengan oleh rekan saya. Oke, izin lanjutkan ya. Laporan pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu ada LPJ kegiatan, yakni kebagi dua, ada yang non-dana dan yang cair dana. Yang non-dana ini, laporan pertanggungjawaban non-dana adalah laporan akhir dari kegiatan atau acara yang tidak menggunakan dana IUK. Dan yang kedua, LPJ kegiatan cair dana. Laporan pertanggungjawaban cair dana adalah laporan akhir dari kegiatan atau acara yang menggunakan dana IUK. Nah, terus selanjutnya ada LPJ bulanan. LPJ bulanan adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dan kinerja badan atau departemen selama 1 bulan. Dan yang kedua ada LPJ triwulan. LPJ triwulan adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dan kinerja badan atau departemen selama 3 bulan. Okay, next, sistematika penyusunan LPJ kegiatan. Yang pertama itu ada cover, lembaga pengesahan, latar belakang, landasan kegiatan, nama kegiatan, tema, tujuan, waktu dan tempat, deskripsi. Itu sama seperti proposal yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Delina. Yang membedakan di LPJ ini ada evaluasi kegiatan, rekomendasi, dan lampiran. Selanjutnya ada sistematika penyusunan LPJ bulanan dan triwulan. LPJ bulanan terdapat tabel kegiatan yang dilaksanakan, mencakup nama kegiatan, tanggal, deskripsi, dan dokumentasi kegiatan. Nah, untuk LPJ triwulan, itu yang pertama ada cover, yang dua pendahuluan, berisi latar belakang departemen dan proker yang dijalankan. Terus yang ketiga ada kondisi objektif departemen, yakni nilai dan kinerja anggota departemen. Terus yang keempat ada perkembangan departemen, berisi ada proker terlaksana selama 3 bulan, proker tidak terlaksana selama 3 bulan. Dan yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi juga ada 2, evaluasi proker atau kegiatan departemen dan evaluasi selama 3 bulan. Terus ada saran dan rekomendasi dan lampiran. Lampirannya berisi rekapitulasi presensi rapat yang bersifat wajib, notulensi rapat juga wajib, dokumentasi, rekapitulasi surat keluar jika ada, judul atau lampiran lain jika ada. Selanjutnya, mengenai sertifikat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk sertifikat. Sertifikat sendiri merupakan suatu bentuk apresiasi dari penyelenggara yaitu Hima PSTI Kampus UPI di Purwakarta untuk pembicara atau pemateri pada saat kegiatan, peserta kegiatan maupun panitia kegiatan. Sertifikat untuk pembicara atau pemateri maksimal diberikan itu 1 minggu setelah kegiatan selesai, sedangkan sertifikat untuk panitia dan peserta maksimal itu sudah dicetak dan ditandatangani 3 minggu setelah kegiatan.
Oke, untuk prosedur pencetakan sertifikat itu yang pertama, sertifikat harus dicetak pada kertas glossy, Concord, Jasmine, atau linen, dan menggunakan kertas matte. Kemudian sertifikat dicetak pada kertas ukuran F4, A4, atau A5 dengan orientasi landscape dengan tebal kertas minimal 110 GSM. Kemudian desain dan warna sertifikat dibebaskan sesuai dengan kreativitas. Kategori nama penerima sertifikat di sini pemateri itu mencantumkan tema pemateriannya, kemudian untuk panitia itu mencantumkan amanahnya. Jadi dia sebagai apa gitu, misalnya misalnya divisi sekretaris gitu. Kemudian sertifikat yang kita bahas di sini itu bukan sertifikat lembaga ya teman-teman. Kalau sertifikat lembaga itu biasanya nanti kita minta ke Bu Zulfa gitu, terus nanti sama Bu Zulfa suruh ngisi spreadsheet, nanti dibikinkan gitu. Kalau sertifikat yang dari lembaga itu yang warna putih, yang polos bentuknya gitu. Berikutnya di sini ada penomoran sertifikat untuk sertifikat dengan acara yang ada panitianya. Nomor sertifikat kepanitiaan dengan ketentuan sebagai berikut. A, yaitu nomor sertifikat harus berurutan dan penomoran terpisah dengan penomoran surat. Penomoran menggunakan sistem 2 digit gitu. Jadi nomor sertifikat itu baru lagi sendiri lagi dari 1. Kalau tadi surat kan juga sempat disinggung ya, kalau dia nomornya juga dari 1. Sertifikat juga seperti itu. Kemudian yang B itu ada kode kegiatan, di sini pembekalan, kemudian slice, hima PSTI, hima.psti.un 40.c4, itu kode hima PSTI UPI Kampus Purwakarta. Kemudian yang D itu ada kode bulan pada saat mengeluarkan sertifikat menggunakan angka Romawi, slice, kode tahun mengeluarkan sertifikat. Kemudian penomoran sertifikat pada acara tanpa kepanitiaan. Ini hampir sama, bedanya cuman tidak menggunakan kode kegiatan gitu. Di sini A itu nomor sertifikat yang harus berurutan dan penomorannya terpisah dengan nomor surat. Kemudian penomorannya menggunakan sistem 2 digit. Kemudian slice kode hima PSTU UPI Kampus di Purwakarta. Slice kode bulan pada saat mengeluarkan sertifikat, slice kode tahun mengeluarkan sertifikat. Nah, di sini ada contoh sertifikat. Yang kanan itu contoh sertifikat untuk narasumber. Kemudian yang kiri itu ada contoh sertifikat untuk panitia. Dan yang terakhir itu ada pengarsipan. Pengarsipan di sini ada 2 untuk sertifikat kepanitiaan dan untuk sertifikat tanpa kepanitiaan. Untuk sertifikat acara dengan kepanitiaan itu tabelnya ada nomor urut, nama penerima sertifikat, nomor sertifikat, kelas atau instansi itu opsional, bisa dicantumkan atau tidak. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Kemudian untuk acara tanpa kepanitiaan itu ada nomor urut, nama lengkap penerima sertifikat, kemudian dia sebagai apa di acara tersebut, kemudian ada nomor sertifikat, kegiatan, kelas atau instansi di sini juga opsional, dan yang terakhir ada keterangan. Oke. Pemaparan yang berikutnya ada alur administrasi dan peminjaman yang akan disampaikan. Teman-teman, kita lanjut ke alur administrasi dan peminjaman. Nah, untuk alur administrasi awal sendiri, ada yang namanya proposal dan surat permohonan izin kegiatan. Nah, itu tuh tertuju ke Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Pak Supri. Lalu untuk surat permohonan barang dan ruangan, itu tuh tertuju ke Direktur Bidang Sumber Daya Keuangan dan Umum, yaitu Bunda Suci. Sebelumnya apa tadi?
Nah, lalu ada alur administrasi akhir. Setelah menyelesaikan program kerja kan biasanya harus membuat yang namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Itu harus meminta tanda tangan ke Kaprodi dan kemahasiswaan PSTI, yaitu Pak Nur dan juga Pak Rizky, ataupun ke Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Pak Supri, H+1 minggu setelah program kerja dilaksanakan. Selanjutnya, untuk laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan ke Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Pak Supri, adalah LPJ dari program kerja yang proposalnya itu membutuhkan tanda tangan beliau, seperti program kerja besar yang skalanya eksternal, yaitu misalnya mikasi ataupun rotasi. Nah, jika di proposal itu tertera tanda tangan Pak Supri, maka di LPJ juga perlu disesuaikan dengan tanda tangan Pak Supri juga. Selanjutnya, pengalihan tanda tangan administrasi. Nah, apabila Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan dan Direktur Sumber Daya Keuangan dan Umum itu tidak ada, yaitu Pak Supri dan Bunda Suci, itu segala keperluan tanda tangan itu dialihkan ke untuk Pak Supri itu menjadi kepada Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Pak Emon, dan untuk Bunda Suci menjadi Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya. Catatannya, sebelum hal ini dilakukan, harap untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Supri atau Bunda Suci. Nah, di sini ada data stakeholder dari lembaga. Yang pertama itu ada Prof. Yayan sebagai Direktur Kampus UPI di Purwakarta, ada juga Pak Supri sebagai Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu. Ada juga Bunda Suci sebagai Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Keuangan dan Umum. Ada juga Pak Emon sebagai Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan. Dan juga Pak Agus sebagai Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya. Nah, di sini terdapat catatan penting. Yang pertama, terkait perizinan kegiatan wajib dilakukan pembicaraan terlebih dahulu kepada Pak Supri dari jauh-jauh hari. Jadi jangan ngedadak gitu. Dan mengenai surat permohonan izin, proposal, dan lainnya, itu sudah disepakati dilakukan maksimal 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, seluruh kegiatan Ormawa wajib membuat surat permohonan izin kegiatan kepada Wakil Direktur 1, yaitu Pak Supri. Yang ketiga, seluruh kegiatan Ormawa yang sudah diizinkan pelaksanaannya wajib membuat surat pemberitahuan kepada Pamdal dan Ketua BEM Rema UPI Kampus Purwakarta dengan lampiran surat izin kegiatan yang diperoleh dari Pak Emon. Yang keempat, penggunaan fasilitas kemahasiswaan pada jam kerja seperti ruangan kelas, taman teater terbuka, dan lain-lain itu tidak memerlukan surat permohonan izin kegiatan. Yang kelima, pengambilan barang dan kunci pada ruangan yang dipinjam dilakukan maksimal hari Jumat. Yang keenam, tanda tangan untuk persuratan ke lembaga wajib tanda tangan basah, jangan tanda tangan digital. Lalu di sebelah kanan sendiri itu udah disiapkan link yang bisa dipencet langsung yang terhubung. Di sini ada template surat permohonan izin kegiatan dan peminjaman ruang. Dan juga jika ingin mengupload surat permohonan izin kegiatan, itu juga bisa diklik di sini atau di-scan. Lalu untuk alur pengajuan sertifikat yang tadi sudah disinggung, yang pertama, setelah program kerja dilaksanakan kan biasanya suka ada pengajuan dari sertifikat ke lembaga. Nah, untuk langkahnya sendiri, yang pertama, kita buka link screenshot yang telah disediakan, kemudian kita buat sheet baru dan isi informasi kegiatan yang meliputi ada nama kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, penanggung jawab, nomor WhatsApp penanggung jawab, penyelenggara kegiatan. Setelah itu, di bawahnya kita buat tabel baru yang berisi daftar penerima sertifikat yang terdiri dari nama, penerima, dan juga peran atau sebagai, misalnya Fatimah sebagai staf divisi sekretaris, seperti itu. Lalu yang kedua, setelah selesai diisi, hubungi penanggung jawab sertifikat Bu Julpa untuk menginformasikan bahwa data penerima sertifikat sudah diinput. Nah, orang yang menghubungi Bu Julpa itu sendiri adalah
penanggung jawab yang telah kalian isi di spreadsheet. Yang ketiga, sertifikat yang telah dibuat nanti akan dikirimkan kepada nomor penanggung jawab atau PJ yang telah kalian cantumkan. Selanjutnya, untuk alur peminjaman dan sebagainya itu akan dijelaskan oleh Fatimah. Oke, baik teman-teman semuanya. Untuk ini saya akan menjelaskan mengenai tentang alur peminjaman. Untuk alur peminjaman aula kampus sendiri yaitu aula barat, yaitu Albar. Yang pertama adalah kalian harus menemui atau menghubungi Bu Nenden. Bu Nenden di sini adalah staf administrasi dan kepegawaian di ruang SDM, sumber daya ataupun rumah dinas untuk memastikan jadwal aula barat itu tidak bentrok. Kemudian setelah menghubungi Bu Nenden, lalu menemui Pak Supri untuk menyerahkan surat permohonan izin kegiatan atau SPK, dan jika diizinkan mengisi Google Form untuk mendapatkan surat izin kegiatan dari wakil direktur pertama yaitu Pak Supri. Lalu ketika sudah di ECC, di spreadsheet oleh Pak Supri, menemui Pak Emon di ruang akademik untuk mengambil surat izin kegiatan. Kemudian setelah di ACC oleh Pak Supri, menemui Bunda Suci sebagai wakil direktur kedua untuk mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan. Setelah disetujui, minta Bu Zulfa memberi cap kopi pada surat, scan SPM, dan upload di spreadsheet yang telah disediakan. Untuk Bu Zulfa sendiri itu sebagai sekretaris bidang lembaga. Lalu setelah meminta cap pada Bu Zulfa, hubungi Pak Hendrik dengan nomor yang tertera sebagai pengelola Aula Barat untuk mengkonfirmasi penggunaan. Lalu setelah mengelola foto kondisi Albar sebelum digunakan serta upload foto tersebut ke spreadsheet yang sama. Setelah kegiatan selesai, foto dokumentasi kegiatan dan upload dokumentasi tersebut ke spreadsheet yang sama. Nah, untuk upload surat sendiri dan spreadsheet dokumentasi itu ada di QR di samping kiri ya. Bisa lanjut. Oke, selanjutnya ada alur peminjaman ruang kelas dan taman teater terbuka. Yang pertama, menghubungi Bunda Suci untuk mengajukan surat permohonan peminjaman ruangan dan taman teater terbuka. Setelah disetujui, minta Bu Zulfa memberi cap kopi pada surat, scan SPM, dan upload spreadsheet yang telah disediakan. Lalu setelah itu, hubungi penanggung jawab kelas masing-masing untuk mengkonfirmasi terkait peminjaman ruang dan taman teater terbuka. Nah, penanggung jawab kelas di sini adalah, misal ruang TGSD 2 itu yang megang itu siapa kuncinya gitu. Nah, setelah menghubungi penanggung jawab kelas itu, foto kondisi ruangan dan taman teater sebelum digunakan serta upload foto tersebut ke spreadsheet yang sama. Dengan catatan, setelah kegiatan selesai, foto dokumentasi kegiatan dan jangan lupa upload dokumentasi tersebut ke spreadsheet yang tadi. Dan juga untuk peminjaman taman teater dapat dipinjam apabila kegiatan mengundang atau memiliki massa yang banyak. Nah, selanjutnya ada alur peminjaman barang lembaga. Yang pertama adalah membuat surat permohonan peminjaman barang pada Bunda Suci, konfirmasi ke Kepala Seksi Umum dan Perlengkapan atau Pak Agus. Format surat silakan mengikuti pada link drive yang sudah disediakan, yaitu di link di sini ya. Lalu selanjutnya, kalau sudah lengkapi tanda tangan hingga ke Bunda Suci, apabila sudah diizinkan dapat dikonfirmasi kepada Pak Agus di ruang sumber daya ataupun rumah dinas. Dengan catatan, pengambilan barang hanya bisa diambil pada hari dan jam kerja saja. Selanjutnya ada alur peminjaman barang BEM. Yang pertama adalah membuka link tree yang telah disediakan oleh bidang inventaris. Bidang inventaris di sini adalah dari pihak BEM-nya, yaitu Sekjen Bidang Inventaris. Selanjutnya, peminjam menghubungi bidang inventaris untuk koordinasi terkait peminjaman barang, jadi tidak langsung menghubungi Presiden BEM. Dengan arah hubung yang sudah tertera, itu adalah pihak Sekjen Bidang Inventaris. Lalu setelah itu, wajib mengisi Google Form yang telah disediakan untuk mengirimkan SPM barang dan mendata barang yang dipinjam.
Selanjutnya, setelah mengisi Google Form, peminjam wajib konfirmasi kepada salah satu narahubung yang tertera pada poin kedua. Setelah konfirmasi, peminjam dapat mengecek barang dan mengambil barang di Sekrebem dengan diawasi oleh bidang inventaris. Selanjutnya, dengan catatan, peminjam wajib membaca standar operasional prosedur inventaris sebelum melakukan peminjaman. Dengan barang-barang yang dipinjam wajib dikembalikan dan mengisi Google Form pengembalian barang. Sebelumnya, untuk penggunaan ruangan sendiri yang tadi sudah saya jelaskan, itu harus untuk kepentingan organisasi dan berkoordinasi dengan presiden ataupun sekjen minimal 3 hari sebelum kegiatan dilakukan. Kegiatannya sendiri maksimal hingga pukul 9 malam, serta menjaga kelima yaitu kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan. Lalu untuk pengembalian barang sendiri itu maksimal adalah 2 kali 24 jam. Mungkin bisa dikembalikan kepada MC. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulfikri Amsir sebagai MC pada sosialisasi SOP Kabinet Mandalaras. Baik teman-teman, dari pemaparan sosialisasi tadi ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Boleh sekarang sesinya buat teman-teman yang masih bingung mungkin. Oke, ada dari Teh Anggi. Silakan Teh Anggi. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan dan terima kasih atas pemaparannya. Semoga ini suaranya nggak putus-putus. Teh Anggi sebentar, suaranya belum masuk ke sini Teh, bentar Teh. Halo, udah aman belum? Udah aman Teh, udah. Oke. Semoga suaranya nggak putus-putus juga ya teman-teman, karena di saya sendiri selalu ada notifikasi ketidakstabilan jaringan. Aku mau tanya aja, ini dari yang kemarin juga yang siapa tahu di tahun ini mengalami perubahan atau seperti apa dari penomoran dan persuratan maupun sertifikat kegiatan atau program kerja yang tidak ada kepanitiaannya gitu. Kalau misalkan itu kan ada Monef kan, yang itu tuh nggak ada kepanitiaan yang dibentuk gitu. Terus nomor suratnya itu dikeluarin dari masing-masing departemennya. Apakah di tahun sekarang juga seperti itu atau emang penomoran suratnya itu ikut ke Hima? Terus misalkan emang di penomoran ya baik dari si surat ataupun sertifikat ini itu dia berlanjut nggak kalau misalkan di triwulan 1? Iya. Suaranya putus-putus Teh. Dek, sampai mana tadi? Dari yang tadi penomoran sertifikat tadi yang dikeluarin dari departemen itu, iya kan? Iya, itu dikeluarinnya tuh kalau misalkan tanpa kepanitiaan kayak Monef atau yang sekarang optimal itu dari departemen atau ikut ke penomoran Hima. Kalau ikutnya ke penomoran departemen itu kalau misalkan kegiatannya terjeda kayak misalkan Monef 1, 2, 3 kemarin atau yang sekarang kayak optimal 1, 2, 3 itu tuh nanti nomor suratnya kelanjutan aja sama sertifikatnya lanjutan atau berulang lagi gitu. Jadi misalkan optimal 1 nomor 1 persuratannya dari nomor 1, terus nanti optimal 2 persuratannya dari nomor 1 lagi atau emang ngelanjutin dari optimal sebelumnya. Kayak gitu. Semoga jelas. Terima kasih.
Oke, Teh Anggi, suaranya terdengar ya. Jadi untuk pertanyaan yang mengenai kegiatan yang tanpa kepanitiaan itu jadi tetap dikeluarin dari departemen ya Teh. Cuman dari penomorannya itu langsung ke penomoran hima. Terus untuk kegiatan yang dijeda kayak ada vol 1, vol 2 itu nomornya dipisah Teh dari tiap volnya. Jadi vol 1 dari nomor 1 nanti dari ke pas ada vol 2 itu formatnya balik lagi ke nomor 1 Teh. Halo Teh, udah aman belum? Tadi putus yang vol 2. Untuk yang vol 2 itu nanti penomorannya di awal lagi Teh. Mengulang lagi dari 01. Oke, aku izin make sure ya. Berarti kalau buat persuratan dia untuk nama kepanitiaannya diganti jadi nama departemen, tapi nomor urutnya itu disesuaikan dengan penomoran yang ada di hima. Terus misalnya kalau misalkan aku punya sertifikat di optimal 1 itu untuk staf terbaik 1 sampai 10, terus nanti di optimal 2 mau ada best staff lagi, berarti itu memulai dari 1 lagi gitu, betul? Oke Teh Anggi, jadi untuk yang nomor surat itu kalau dari apa namanya? Nomor sertif. Jadi di aturannya itu nanti yang tadinya ada kepanitiaan itu kepanitiaannya dihapus yang pan titik xx-nya itu dihapus. Jadi langsung dari nomor ke apa namanya? Garis miring langsung hima. Hima garis miring bulan Romawi tahun itu Teh. Terus nanti untuk nanti juga kan akan ada rekapitulasi sertifikat 1 periode ya Teh. Nah, nanti di situ juga dimasukin aja dari tiap departemennya. Halo Teh, suaranya jelas nggak Teh? Aman. Bentar, masih mencerna. Kalau misalkan yang tadi kan nama panitianya itu emang diubah ke nama badan. Cuman itu yang tadi aku make sure udah tepat belum ya? Takutnya nanti khawatirnya ada redundansi kayak tahun kemarin gitu. Soalnya kemarin tuh kayak apa ya? Di optimal 1 udah bikin sertifikat dari nomor urut 1 sampai 10. Terus ada kebingungan gitu waktu di Monef kedua tuh si sertifnya ganti dari 1 lagi atau ngelanjutin ke 11-nya kayak gitu. Itu dulu deh yang sertif dulu. Kalau untuk sertifikat itu dilanjut Teh, tapi kalau buat surat itu setiap filenya itu diulang lagi dari 1. Oke, berarti yang sertifikat berlanjut, yang surat itu disesuaikan dengan penomoran yang ada di hima, tapi nama panitianya diganti jadi nama departemen. Ya betul Teh kayak gitu. Oke, sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Anggi atas pertanyaannya. Dari yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyakan?
Sebelumnya aku mau nambahin dulu ya teman-teman. Jadi untuk ini berlaku untuk keseluruhan ya. Jadi tiap departemen mana aja yang nantinya ada kegiatan tanpa kepanitiaan. Seperti tadi contohnya kan di optimal 1, tapi sebelum optimal 2 teh ada kegiatan lain yang tanpa kepanitiaan dan itu mengeluarkan sertifikat juga. Nah, nomor sertifikat itu teh ngelanjutin dari yang optimal pertama. Jadi nanti yang optimal kedua ngelanjutin nomor sertifikat yang kegiatan yang setelah optimal ini. Itu. Jadi nge-include pada seluruh departemen, teman-teman. Kalau surat itu berbeda. Kalau surat itu dari tiap kegiatannya itu berubah dimulai dari satu lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Kayaknya apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak, mungkin boleh reaction atau bilang cukup. Halo teman-teman, masih ada? Boleh ditanyakan? Kalau nanti mungkin biar semuanya di sini juga bisa tahu jikalau ada kendala yang sama nantinya. Ya, silakan dari Mambaul. Oke, terima kasih Jul. Di sini aku cuma mau nanya, untuk PPT ini nanti akan di-share atau disimpan di mana ya? Barangkali mau lihat lagi gitu. Oke, terima kasih Mamba atas pertanyaannya. Jadi untuk PPT ini nanti akan kita share dan nanti juga akan menyusul. Oke, Mbak. Jadi untuk PPT sosialisasi ini nanti akan di-share dan juga nanti akan di-share juga buku panduan administrasi yang akan menjadi pegangan dari masing-masing departemennya. Oke, apakah ada lagi yang mau disampaikan ditanyakan dari teman-teman? Mau make sure atau apapun itu? Jangan sampai. Oke, boleh dari Tiaul. Izin ya Kang Tete semuanya. Aku mau nanya terkait misalnya ketika kita udah berjalan gitu, terus ada beberapa yang masih dibingungkan ketika nantinya sudah berjalan, ketika membuat laporan atau apa gitu. Itu boleh ditanyain lagi nggak ke ke administrasi? Oke teman-teman, untuk pertanyaan itu cukup bagus juga pertanyaannya dari Tia Ulhak ya. Kalau bisa sih diusahakan sekarang ya teman-teman, mumpung masih free. Kalau nanti takutnya berbayar, ini ada biaya adminnya teman-teman ya. Jadi kalau memang bisa disampaikan sekarang atau bisa ditanyakan sekarang, alangkah lebih baiknya sekarang aja, biar nantinya jadi transparansi untuk pertanyaan dan kendala teman-teman yang lainnya yang memiliki permasalahan yang sama.
Boleh dari teman-teman atau dari Tia, apakah udah aman? Oke, suaranya tadi cukup jelas ya. Dari teman-teman lain ada lagi yang mau disampaikan? Kalau enggak boleh reaction atau katakan cukup. Teman-teman masih aman kan, masih pada hadir ya? Ini udah masuk jam rawan. Oke, teman-teman masih pada puasa kan? Masih menjaga ibadah dan kesadarannya. Enggak. Teman-teman gak masuk lalat. Ups, cukup. Baik, teman-teman, selanjutnya ada Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu teman-teman, aku minta tolong buat teman-teman buat mengisi feedback yang akan kita share ya teman-teman. Boleh teman-teman langsung scan dan diisi dulu. Coba kamu ikut scan terus di share di grup. Untuk pengisiannya 5 menit aman nggak teman-teman? Teman-teman yang udah ngisi link feedback ini boleh langsung lanjut ke scan QR berikutnya, yaitu nggak ada QR. Teman-teman langsung isi link presensi ya teman-teman. Di grup forum departemen udah di share linknya. Linknya akan segera dikirim teman-teman.
Teman-teman buat link presensinya tunggu sebentar ya teman-teman. Teman-teman buat link presensinya itu udah dikirim ya teman-teman, boleh langsung diisi aja. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah selesai mengisi feedback dan presensinya? Kalau udah boleh kasih reaction. Oke teman-teman, karena teman-teman udah pada selesai ngisi feedback dan presensinya, dan bagi teman-teman yang belum mengisi feedback dan presensinya, ditunggu sampai jam 15.15, ada waktu 14 menit lagi, boleh dimanfaatkan waktunya. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Boleh teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Udah kasih ini. Boleh on cam teman-teman. Dan Oh yang awal ya? Berupa panggilan bagi saudara Naufal dari Departemen Kominfo. Kemana? Hadir. Buat dinyalain kameranya.